وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب حقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وبركاته إلا فرج الله. Yang sama-sama kita hormati Ketua LDNU Kabupaten Bekasi di Ali Baidowi, dan juga sama-sama kita hormati dan kita tunggu keputusannya Ketua Panitia Haji Ahmad Rodeni MPD dan tak lupa Al-Ustadz Abdul Ghafur Eskom selaku Wakil Sekretaris LDNU dan juga nanti yang akan memimpin rapat technical meeting pada sore hari ini. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, selamat datang finalis Grand Final Festival Hard Rock Piala Bupati Bekasi tahun 2002. Saya absensi sebentar, seharusnya ada 12 tim, hari ini baru ada 7. Yang pertama dari tim Sautul Kolbi Ujung Harapan, tim Miftahul Kolbi Cikunir, tim Hasanah Hard Rock dari Sukadami Cikarang Selatan, tim Al-Mumtaz Muara Gembong, tim Sukawaton Sukawangi, tim Al-Muhajirin GCC itu Cikarang Utara ya? Cikarang Utara, dan juga tim Hadro MARC GCC juga ya? Ini beda program ya? Beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim Hard Rock yang terhormat, hari ini kita akan membahas technical meeting tentang pelaksanaan Grand Final yang secara gambarnya begini. Nanti ada klausul-klausul yang sudah disusun sama kepanitiaan, nanti akan dibacakan dan itu menjadi panduan nanti untuk menentukan juara 1 sampai 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 ya. Itu untuk menentukan itu, dan mungkin nanti digelar secara offline, jadi langsung ya, performance gitu. Ada opsional 2 tempat yang sedang kita usahakan dari kepanitiaan. Yang pertama di sini, yang kedua kita pengennya di Geraha Pariwisata. Pernah ke Geraha Pariwisata? Itu ada di sebelah Stadion Bolmukti. Kita coba ke sana, nanti kalau tempuh Anda bisa, karena hari ini juga yang menjadi kendala adalah situasi pandemi ini yang sebelum saya lanjut mungkin nanti juga akan dibahas sama nanti yang technical meeting, tapi ini sudah vaksin semua ya, vaksin kedua, punya peduli lindungi semua. Artinya nanti itu kita coba sampaikan sebagai buat bahan pertimbangan bahwa peserta semua ini sudah divaksin. Yang jelas nanti pada pelaksanaannya, karena pelaksanaannya offline, kalau kemarin kan online ya, kita lihat viewer saja gitu. Jadi kemungkinan tanggal berapa? Kemungkinan titik mangsanya itu 12 Maret, berarti kita sekitar 3 minggu ya, dari hari ini. Nanti latihan lagi, silakan kekompakan lagi, pakai wardrobe lagi. Dan kami usahakan juga nanti dalam ajuan panitia, mudah-mudahan Pak Bupati bisa hadir. Pak Bupati bisa hadir. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti dibahas di technical meeting, kita sepakati bersama. Selanjutnya itu gambaran singkat ya. Nanti gambaran singkat dan segala macamnya terkait perjalanan kita festival ini. Saya mohon kepada Kiai Mutiari selaku LDNU Kabupaten Bekasi untuk arahan kepada beliau waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakang daripada festival Ado ini adalah
seefisiensi mungkin baik waktu maupun segala macamnya. Jadi bisa menjamak karena memang sekarang zaman medsos, maka dakwah itu fleksibel. Bagaimana caranya kita bisa mengajak pada para masyarakat luas, maka kita manfaatkan yaitu media sosial. Maka terbentuklah Festival Hadroh dalam rangka momennya pun pas dalam rangka hari lahir NU ke 99 ya, menjelang 1 bulan NU. Dan kami dari LDNU ini berharap bahwasanya kiprah eksistensi NU yang ada khususnya di Kabupaten Bekasi ini eksistensinya lebih dirasakan, baik itu di kalangan struktural maupun kultural, baik itu di kalangan rakyat maupun pejabat. Makanya kami adakan ini yang lebih mengena adalah Festival Hadroh, karena Hadroh itu banyak dimainkan oleh kalangan-kalangan baik dari anak-anak, terus kemudian ibu-ibu dan remaja dan bapak pun bisa mainkan itu. Dan alhamdulillah dengan 70 berapa sih? 72 peserta itu kemudian kesaringan 12 peserta ini, dan sebetulnya awalnya itu kita 72 selesai, tapi ternyata banyak request ya, banyak permintaan. Ini saya kalau misalkan momennya segera gitu aja gitu, karena memang karena ini Piala PLT Bupati, makanya momen ini kita manfaatkan gitu. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Pak Bupati, saya bicarakan kepada beliau walaupun dalam kondisi begini, karena memang ikonnya Bupati, maka kita pengen tempatnya pun tempat yang spesial, artinya paling tidak yang apa sih, mewakili bahwa ini adalah punya acara kabupaten, dinas kabupaten. Salah satunya adalah di Bawah Mukti, itu luas ya, walaupun karena memang kapasitas kita 150 dengan orang 50, tapi belum luas itu bisa, kayaknya sedikit. Final kita punya waktu ya, dan tempat, karena memang kita juga harus main kucing-kucingan dengan COVID juga ya. Ya, ini juga makanya kan langsung masuk ke sini kan, kita juga nggak mau kasih ke kerumunan seperti ini. Kemudian secara pribadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, panitia, dan semuanya jajaran yang sudah ikut bergabung. Untuk itu ya, sebelumnya marilah sama-sama kita acara kita berjalan lancar. Silakan bersama. Al-Fatihah. Iya, kalau technical meeting ya kepada maaf, saya kalah. Sebelumnya sambutan dulu dari ketua panitia kepada beliau. Jadi buka masker, kalau pakai masker nggak boleh kedengaran. Alhamdulillah dilatih bini mati iman Islam, saya awal berjamaah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Dihormati Ketua RD Bakti Hadi Pihak Baidawi, Tarik Pula dari RDMO, Pak Wapot, Sarjana Fakultas, para peserta lomba hadroh tingkat Kabupaten Bekasi.
kelihatannya masih pada muda ini. Jemputnya adik-adiknya. Terima kasih atas kehadiran di tempat yang berbahagia ini. SMK Karya Pembaruan punya salah satu yayasan yang termasuk dalam lembaga NU juga, Banser Pak Amifet Ahmad Tuko. Kami terima kasih kepada Ustaz Bapak yang kami berikan waktu dan juga tempat dalam kegiatan Technical Meeting lanjutan untuk melakukan kegiatan lanjutan sesudah kalian semua mengikuti lomba dalam bentuk online virtual. Yang dilihat dari viewer yang masuk ini ada 12 yang sudah masuk kategori final. Insya Allah nanti adik-adik semua nanti akan memperebutkan piala dari PLT Bupati kita ya, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Insya Allah itu akan kita laksanakan tetap walaupun masa pandemi. Mengingat ini program yang harus dijalankan di tingkat RD, program RD NU Kabupaten Bekasi. Tentunya kami sangat berharap karena kegiatan final ini dalam bentuk offline secara langsung, tadi sudah disampaikan di awal oleh pembawa acara bahwa masalah prokes ini nomor satu kan ya. Jadi peserta harus sudah punya kartu ya, minimal dua vaksin ya, mau vaksin apa aja itu, ada Pfizer, ada segala macam dah ya, Sinovac, bahkan sekarang ada vaksin booster yang saya sendiri belum ini vaksin yang ketiga, katanya lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi ya. Tapi dari 2 vaksin itu sudah cukup. Dan adik-adik yang belum mendownload aplikasi Peduli Lindungi, mohon segera di download karena itu menjadi prasyarat. Bisa jadi nanti pada saat hari H-nya kami supaya benar-benar melakukan prokes itu biasanya dilakukan antigen ke puskesmas masing-masing ya. Cuma biayanya mahal nggak ya kalau antigen itu? Saya nggak tahu ya. Sudah dimulai ya kan? Kemarin Ustaz buat tapi apalagi Ya kalau dari lembaga mah gratis itu, kalau dari ya lembaga pemerintah ya, dari sekolah, kemudian dari pihak puskes, lembaga-lembaga pemerintah. Nggak tahu kalau umum itu harganya berapa sekarang tuh? Beda-beda Ya, dan dulu ada sama. mahal ya berarti ya. Nah, ya berarti kalau itu dianggap memberatkan, paling tidak punya aplikasi Peduli Lindungi dan juga kartu sertifikat vaksin, itu yang menjadi pokok ya. Kemudian yang lain-lain, masker itu sudah menjadi hal yang kita pokok, yang selalu kita lakukan, selalu kita kenakan ya. Dengan masker, kemudian sanitizer kalau bisa sudah ada di kantong masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Pak Gopur, apa-apa yang menjadi prasyarat di dalam mengikuti kegiatan lomba final nanti. Yang kalau saya lihat awalnya memang di sini tempatnya, ya mungkin peserta juga udah tahu ya. Tapi ada kemungkinan ditarik ke Pemda karena pihak PLT Bupati langsung menyaksikan seperti itu. Cuma dalam bentuk terbatas, artinya tidak bawa penonton, cukup dari masing-masing anggota hadroh aja yang mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Jadi untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Sekretaris 2 Pak Gopur. Dari saya cukup sekian ya, dan mudah-mudahan tetap semangat ya.
luarnya udah ditutup berarti ya. Kita langsung langsung pelaksanaan final di insya Allah yang setiap hari di sini dialihkan ke Pemda. Kalau Pemda udah pada tahu kan ya di Kominfo itu ya. Ya seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi akan disampaikan jobdesa seperti apa. Mohon didengarkan dengan baik dan supaya kita bisa mengikuti kegiatan lomba grand final ini dengan semaksimal mungkin. Semua adalah juara. Semua nanti akan diberikan sertifikat. Adapun piala ya tadi yang sudah saya sampaikan, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Allahumma billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pikir ini para finalis tinggal mendengarkan juknis ya nanti sampaikan sama ketua panitia ini Hatrulia. Dan mungkin tadi harapannya 1, saya pikir sudah vaksin semua ya. Vaksin kedua sudah semua ya, sertifikat ada kan, tinggal di download. Karena memang kita terkendala ketika eventnya dibikin pakai penonton, apakah nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya minimal ketemu lah. Karena semangat spirit lomba ini itu bukan kalah menang, tapi bareng-bareng syiar. Saya bacanya seperti itu. Jadi semangatnya siapapun nanti yang juara 1, juara 2 kita tetap bareng-bareng syiar cinta kita kepada baginda Rasul, itu saja sih semangatnya. Oke, mohon berkenan kepada ketua panitia untuk membacakan juknis yang sudah disusun dan nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya ketua ya. Padanya waktu yang tepat kami persilakan. Ya terhormat Kiai Haji Muti Ali Bayruri selaku Ketua Lembaga Dakwah Kabupaten Bekasi. Yang terhormat juga terima kasih moderator untuk acara Pak Ustadz Dr. Yang terhormat Ketua Pelaksana kegiatan Lomba Hadroh Festival Hadroh Kabupaten Bekasi dalam memperebutkan Piala PLT Bupati Bekasi. Yang terhormat para peserta, para ustadz yang mendampingi, mohon izin nanti saya coba bacakan dulu. Kalaupun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita koreksi, tunggu saya selesai membacakan, dicatat saja. Baru nanti kita buka forum tanya jawab. Sebelumnya kami informasikan bahwa lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini lembaga dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi yang mengadakan beberapa event. Bahkan sebelumnya kita sudah pernah melakukan event lomba yang skala besar juga dalam lomba dai ya, kita melombakan para pelajar itu dalam berdakwah, sama modelnya seperti itu melalui YouTube, dan ada grand finalnya itu dengan offline. Alhamdulillah berjalan lancar. Ke depan juga mohon doanya, kami juga ada beberapa kegiatan lagi termasuk lomba dai untuk TNI dan Polri. Langsung saja, ketika kita sudah mendapati video-video berjumlah 72 peserta, kami di pengurus lembaga dakwah dibantu para kiai dari PSNU juga membagi beberapa peserta menjadi 11 dengan kelompok besar, 11 di random. Bahkan kami juga nggak tahu. Saya kebetulan juga waktu itu dapat 11 nama dari grup Hadroh yang semua grupnya itu nggak tahu dari mana. Artinya insya Allah kami amanah dari beberapa itu
akhirnya para juri menentukan satu pilihan yang kelompok besarnya. Di 11 dijurikan oleh Ustadz dan Kiai 2 orang, diskusi, munculkan satu, sehingga saya ucapkan selamat pada para peserta yang masuk dalam 12 besar ini. Artinya betul kata ketua panitia, 12 besar ini sebetulnya semuanya sudah pemenang, sudah hasil seleksi yang alhamdulillah para kiai peran serta dalam menyeleksinya, bisa dibilang insya Allah objektif, tidak ada yang menekan kita karena kita lembaga yang betul-betul independen dan sukarela. Kita tidak pungut biaya pendaftaran, tidak ada intervensi dari lembaga manapun, sehingga yang tersaring kali ini, bahkan tadi saya perhatikan, mohon maaf, beberapa bersalaman dengan ketua lembaga dakwah dan betul-betul baru bertemu gitu. Tidak ada kedekatan, bahkan ada orang yang tidak kenal sama sekali ya. Ini pure kita objektivitas. Selanjutnya untuk waktu dan tempat, kami di kepanitiaan memberikan beberapa grade tentang juknis. Jadi ada juknis yang mungkin memang sudah baku, hak prerogatif dari panitia, mohon yang itu tidak perlu dikoreksi atau didiskusikan. Ada juknis yang mungkin juga perlu kita diskusikan bersama. Itulah fungsi dari technical meeting. Kalau semua dirombak, nantinya akan tidak rapi-rapi gitu. Contoh di sini tadi pembawa acara dan ketua juga sudah menjelaskan untuk waktu dan tempat. Kami sedang upaya, kami akan memberikan tempat yang terbaik. Alternatif pertama di sini di SMK Karya Pembaharuan yang kebetulan juga alhamdulillah sudah dipersilahkan oleh pemilik yayasan, dalam hal ini kebetulan juga ketua Saudari Kabupaten Bekasi Bapak Ahmad Dediko. Artinya sudah pasti kalau tidak ada tempat yang lain yang memungkinkan, di sini sudah pasti tidak ada persoalan. Juga ada kemungkinan juga di Wibau Mukti dan di Geraha Pariwisata, ini yang sedang kami tempuh. Artinya lokasi dan tempat akan kami sampaikan berikutnya, dan ini sudah disepakati di kepanitiaan. Tidak, oh jangan di sini lah, nggak enak kejauhan. Oh jangan di sini lah, Karya Pembaharuan terlalu jauh radius. Kalau diskusi kita seperti itu terlalu alot dan nanti kita akan bingung menentukan lokasi yang mana. Untuk hari dan tanggal, insya Allah hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 ini pun sudah baku, kecuali ada sesuatu hal yang mungkin sangat krusial sekali sehingga akan ada pergeseran waktu. Insya Allah nanti akan dikabarkan. Sampai detik ini kita pastikan tanggal 12 Maret tahun 2022. Kalaupun nanti ada pergeseran waktu, entah itu maju atau mundur, akan kita sampaikan dan tidak berpengaruh apapun terhadap peserta. Waktu jam 7.30 sampai dengan selesai. Mungkin kalau bicara COVID sampai dengan selesainya ini nanti ada durasi waktu, karena pertemuan apapun di saat era pandemi seperti ini ada durasi waktu 4 jam sampai 8 jam paling banyak ya. Registrasi ofisial atau perwakilan mendaftar ulang pada saat registrasi, menyerahkan biodata peserta. Maksudnya pada saat registrasi di sini daftar ulang dilakukan tidak sekarang saat technical meeting, tapi dilakukan nanti di hari Sabtu tanggal 12 Maret saat registrasi peserta. Penyerahan biodata peserta atau formulir yang tadi sudah dibagikan sama dilakukan tanggal 12 Maret. Nomor urut peserta diperoleh secara random atau acak pada saat daftar ulang. Jadi kita nggak bisa tentukan nomor urut dari sekarang, nanti diambil setelah daftar ulang, registrasi, mungkin ada pilihan atau dikocok dapat nomornya berapa. Jadi dadakan, kita tidak tentukan dari sekarang. Daftar ulang paling lambat 30 menit pra opening grand final.
pada grand final ada bagian-bagian session acara, ada session acara openingnya, pembukaan, ada acara penilaian dan acara nanti penutupan sampai penyerahan hadiah. Minimal daftar ulang itu 30 menit sebelum pra opening. Kalau di sini kemungkinan pra openingnya tanggal 12 Maret ini jam 7.30, diharapkan peserta hadir jam 7.00 dan melakukan daftar ulang atau registrasi. Peserta dianggap gugur jika tidak mendaftar ulang. Ketentuan untuk peserta adalah 12 tim terbaik dari 72 peserta. Bukti bahwa dia masuk kategori 12 besar nanti mohon izin mungkin kayak atau ketua yang menentukan bahwa bukti dia itu masuk ke dalam 12 besar. Ada pengumuman yang pernah disebarkan. Hadir di lokasi paling lambat 30 menit pra opening, dilarang membawa supporter. Dilarang membawa supporter artinya para peserta hanya diperbolehkan dari jumlah peserta dan ditambah oleh maksimal 2 orang pendamping, baik itu ustadz atau pelatihnya. Jadi tidak perlu kita bawa supporter satu bus, satu truk, rame-ramein seperti itu. Silakan nanti didiskusikan, karena sekali lagi yang ini boleh kita diskusikan untuk tempat diskusikan, karena tadi sudah ada beberapa yang saya tidak ada saat itu karena saya sakit. Musik pada saat peserta lain tampil. Mudah-mudahan sudah berlatih di rumah masing-masing mulai hari ini sampai tanggal 12. Ketika berada di lokasi sudah tidak melakukan latihan lagi karena akan membias suara peserta yang sedang tampil. Kegiatan berlangsung seperti yang dijelaskan oleh ketua tadi tentang prokes, saya rasa tidak terlalu kita peserta semua sudah tahu, dengan masker dan tempat cuci tangan. Peserta telah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali, dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Dilampirkan pada sertifikat vaksin ini ya Pak Ketua LDNU, permintaan langsung dari Pak Bupati itu rapid test, swab test dan lain-lainnya Pak Kiai. Kalau sertifikatnya memang sudah ada, kita tinggal cetak. Kalau rapid itu berlakunya beberapa hari, 24 jam doang, harus dadakan dan dengan biaya. Iya. Bukan. Lanjut, pendamping peserta maksimal 2 orang. Perlombaan membawa 2 perlombaan. Aturan dalam perlombaan, peserta diharapkan membawakan 2 judul lagu. Lagu wajib yang pertama sesuai dengan misi dari lembaga dakwah adalah syiar tentang Nahdlatul Ulama, adalah lagu wajib sholawat Nahdiyin, seperti yang kemarin sudah dibuat videonya masing-masing. Yang kedua, sholawat pilihan. Sholawat pilihan boleh bebas. Jadi intinya wajib membawakan 2 lagu. Yang satu lagu wajibnya sholawat Nahdiyin, yang satunya sholawat pilihan. Diperbolehkan menggunakan alat musik tambahan seperti piano, gitar, gendang, biola dan lain-lain. Silakan saja untuk kami di kepanitiaan memperbolehkan membawa piano, gitar dan lain-lain, tapi sekali lagi silakan didiskusikan. Kami mengikuti hasil kesepakatan. Apakah untuk fair dan sebagainya, kita kadang memang kapasitas dan kemampuan tiap tim madro beda-beda, itu mempengaruhi suaranya juga. Durasi penampilan maksimal 15 menit dengan membawakan 2 lagu. Dipersilakan untuk improvisasi lagu atau musik. Boleh modifikasi lagu atau musik ya. Juri dan penilaian. Dewan juri adalah pengurus lembaga dakwah yang nanti akan di-SK-kan oleh ketua lembaga dakwah langsung. Juri sepenuhnya dari lembaga dakwah, tidak ada juri dari luar. Nanti di-SK-kan oleh ketua lembaga dakwah. Ini mungkin beda jurinya dengan juri yang kemarin. Kalau juri yang kemarin kita sudah bagi tugas,
bisa saja nanti pas juri tampilan offline ini beda lagi, kiainya siapa, nanti dari LDN yang menentukan. Kategori penilaian masih sama dengan sebelumnya, yang dinilai adalah adab, vokal, musik, keserasian, improvisasi, dan viewer, jumlah penonton pada saat penampilan. Kaitan dengan viewer di sini, nanti ketika tampil akan juga ditampilkan secara live streaming oleh channel LDNU. Jadi viewer di sini pada saat tampil secara live streaming. Hasil penilaian mutlak hak dewan juri, tidak dapat diganggukan. Pemenang dan hadiah: juara 1 uang pembinaan, trofi dan piagam. Alhamdulillah trofi sudah kita upayakan dan sudah ada. Juara 2 uang pembinaan, trofi dan piagam. Juara 3 uang pembinaan, trofi dan piagam. Juara harapan 1 uang pembinaan, trofi dan piagam. Harapan 2 uang pembinaan, trofi dan piagam. Harapan 3 uang pembinaan, trofi dan piagam. Juara favorit uang pembinaan, trofi dan piagam. Jadi ada 7 juara. Demikian pembacaan technical meeting dari saya. Silakan nanti didiskusikan, dan kebetulan di sini disaksikan oleh Pak Kiai dari Ketua Lembaga Dakwah. Karena kami di kepanitiaan sekali lagi hanya menjalankan tugas, tidak terlalu punya kewenangan untuk menentukan hal-hal secara teknik. Sebelumnya saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga langsung ke ketua. Kiai kita, mudah-mudahan Allah berkahan semuanya, juga para peserta finalis Festival Hadroh tingkat kabupaten, ketua panitia dan beserta jajarannya. Ada yang ingin saya sampaikan sebelum saya dari Asidikiah Cikarang Barat. Iya, Asidikiah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, untuk yang penampilan pertama awal, ya, untuk penampilan yang kedua ini kan ada penambahan aransemen musik ya, seperti biasa. Ya, kalau untuk video yang di Asidikiah yang pertama kan nggak ada yang main musiknya kan belum ditampilin. Nah ini kita untuk menambah jumlah pemain ya untuk nanti offline itu bisa aja gitu. Iya. Soalnya yang saya tambah yang saya catat tadi kan hanya personil hadroh dan vokal sama bass sama ini ya, untuk yang penambahan kayak untuk pemain keyboard ya, kolaborasi dengan itu kan belum saya tambahin. Itu bisa Pak atau tidak sih kalau iya, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Penambahan personil berarti ya? Bisa penambahan personil, iya. Kalau dikit, tetapi boleh menambahkan alat. Ketika nambah alat otomatis nambah peserta. Iya, begitu. Maksudnya gitu. Iya. Itu dengan pakai. Iya. Iya. Terima kasih dari Asidikiah. Pertanyaannya, ya justru ini kan harus didiskusikan bareng-bareng ya, sama-sama. Iya. Melihat tingkat hadroh yang sudah masuk kemarin, untuk kalau penambahan alat berarti kan nanti akan lebih gebiar lagi berarti gitu kan. Lebih bagus lagi suaranya gitu. Jadi dengan adanya penambahan alat yang tadi sudah dibuat dalam juga juknis dalam grand final, tentu kan harus ada penambahan personilnya. Jadi ya dipersilakan menurut kami gitu dari panitia. Ada yang keberatan nggak dari yang lain-lainnya ini? Kami walaupun itu ada istilahnya tadi tidak boleh nambah peserta, tapi karena adanya penambahan alat boleh tambah personil untuk bagian alat itu. Iya, gitu. betul ya. Untuk yang main keyboardnya. Iya. Gitu. Itu boleh, silakan.
ada yang merasa kontradiktif dari grup lain, dari tim Madro lain. Nah Pak Kiai, kita sepakati tambah personil boleh gimana? Soalnya kayak kemarin di grup kami itu cuma hanya 7 karena yang sebenarnya kami ada sekitar 13 personil karena kendala ada yang kerja itu, jadi kita cuma maksimal 7 kemarin yang di offline itu, di online gitu. Nah, cuma 3. Sebenarnya di grup kami terbang ada sekitar 5 gitu. Itu gimana? Jadi gini aja kalau memang itu sudah dibuat, boleh nambah personil dengan catatan nambah juga alat ya kan? Oh gitu. Itu kan tinggal diimprov aja kan? Ya, walaupun alatnya sama ya nggak apa-apa. Alatnya sama, Sama. nggak apa-apa kan? Biar Itu digital, supaya supaya lebih lebih gitu. Iya, iya. lebih biar lagi kan seperti itu. Bukan nambah personil dia cuma Boleh nambah personil, Doang. catatan instrumen juga nambah. Oh, iya. Apa aja. Iya sama aja. Oke, sepakat. Oke. Sepakat. Sepakat ya? Yang lain? Oke. Itu kaitan. Silakan. Ada masukan lagi? Ini tadi dari Asidikia ya. Silakan dari grup lain. Dari grup lain. Grup lain kayaknya sepakat aja deh. Ya, silakan dari. Ya, yang akan saya tanyakan itu karena di sini kan ada penambahan alat ya, seperti keyboard, mood dan lain sebagainya. Fasilitas yang kita dapat ketika kita di atas panggung itu untuk apa sound system itu seperti apa kayak apa kita bawa jumper sendiri? Khawatir ketika teman-teman yang bawa alat keyboard seperti itu nggak ada apa namanya? Jumper ya? Ya, jumpernya. Mungkin itu aja kayak sekarang. Ini kan sudah ada standarisasinya. Gitu. Di sini standar konser. Konser ya. Malah kalau nggak COVID saya pengennya di balik Kartini, Bang. Tanggung-tanggung. Cuma karena COVID aja. Ya mungkin nanti standar sound system kan pasti ada standar ya dia. Berarti artinya di sana disiapkan. Kalau ada mah siapkan saja kalau memang punya. Takutnya kan dia kalau lagi koneksi ada yang apa? Iya ada yang treble. Kalau yang punya sendiri kan enak aja. Biasanya kan dia kalau bawa instrumen pasti ada. Ya ibarat bawa gitar ada kabelnya lah. Panitia juga coba nyiapin, cuma takutnya doang. Ya, dari mana tadi, Pak? El Hilal. El Hilal. Hilal mana? Bungana. Ya, Karena bahagia, barang bahagia. Iya. Panitia berusaha, ya kalau untuk koneksi listrik dan sebagainya akan menyediakan, tapi alangkah baiknya kalau berkaitan dengan tambahan seperti kabel gitu kalau bisa dipersiapkan dari masing-masing tim madronya. Ya. Antisipasi gitu. Ya, properti kita siapkan. Iya. Ada yang pakai digital nggak? Alatnya masih ini semua ya, akustik semua ya. Yang digital kan sekarang udah ada. Ada yang pakai nggak ada akustik semua ya. Enggak, kalau digital itu drumnya Pencatan doang. musik digital itu Ada di situ. ini mah akustik semua ya? Akustik semua. Berarti kalau akustik semua kan kita standarnya akustik nantinya. Gitu. Akustik itu maksudnya alat langsung gitu loh. Hardware juga ada yang digital hari ini mah. Iya, pakai handphone ya bisa. Saking simpelnya pakai handphone aja. Kita akustik aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Mumpung di sini, mumpung technical meeting. Ya. Yang berarti satu lagu atau dua lagu? Dua lagu. Dua lagu yang berarti satu lagu 7 menit setengah. Iya. Langsung nyambung gitu. Iya. Jadi dua Cukup. Cukup. Ya, 15 menit 2 lagu cukup banget ya. malah kalau 30 ada albumnya kan biasanya ada ini. Ini launching kali ya. Apa bang? Assalamualaikum mau menanyakan masalah penilaian ya. Tadi kan penilaian ada dari viewers juga ya, karena live. Mungkin kalau dari saya agak kelihatan Pak kalau buat penilaian itu
dari viewer juga, soalnya ini kan festival udah offline, beda lagi dari online. Kalau buat viewer mungkin takutnya malah yang mainnya bagus, viewernya dikit malah jadi kalah, itu yang keberatan. Ini untuk viewer bisa untuk viewer hanya untuk menentukan juara favorit. Oh, juara favorit. Maksudnya berarti bukan buat juara utama. Bukan juara favorit aja. Kan kalau dari nilainya emang udah tinggi semua. Mohon maaf nanya. Jadi 15 menit waktu itu apakah nanti ada di luar waktu untuk yang persiapan? Prepare. Ya berbeda. Misalnya di grup yang pertama pakai full alat, pakai alat ini, terus kemudian yang kita beda alatnya kan, mic dan yang lain-lain semua disesuaikan. Itu nanti ada waktu khusus atau seperti apa? Buat prepare buat persiapan alat Itu ketika dimulainya nyanyi, bukan dari persiapan alat. Dari salam ya. Iya. Biasanya salam. Jadi mulai dari nyanyi pertama. Dari salam kayak Dari salam. Berarti kalau ada Ya. dari salam mungkin kali. Assalamualaikum. Ya, durasinya gitu. Durasi kan. Assalamualaikum sampai waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Begitu dari semua baru assalamualaikum. Berarti kalian sih ya. Dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam 15 menit. Bukan ya. Apalagi ibu-ibu ini belum ada yang nanya nih. Dari Masalah personil lagi. Dari mana Bu? Dari Hasan Hadro. Sana Hadro. Iya, silakan Bu. Apa lagi? Sana Hadro. Dari mana? Sukadami Cikson. Iya, silakan pertanyaannya. Jika nanti pada hari H-nya itu ada personil yang bukan yang diharapkan sih, ada yang ketika sakit atau gimana gitu. Nah itu gimana? Maksudnya personilnya jadi berkurang. Oh, kemarin ini Kurang udah. juga. Maksudnya boleh diganti apa? Tetap yang ada aja. Dan diajak Bu. Diganti aja. Boleh diganti. Nah, Boleh tambah. Artinya masih. Itu kan nama-nama kota. Jadi kami yang sakit yang baru ya. Kasihan di rumah aja. Ini kan kalau seandainya nih saya mau nampilin, mau masukin peserta saya yang baru, mungkin dia masih tingkat sekolah, ya maksudnya sebenarnya untuk penambahan personil. So karena di situ ketentuannya harus ada vaksin ya, harus ada kartu vaksin. Iya kan sekolah juga vaksin. Kan tapi kalau SMP apa sampai dia kan ya maksudnya untuk kartunya itu kan belum ada. Ada di Oh, aplikasi ada sekolahnya. Gitu. Enggak tergantung nomor HP-nya yang dicantumin. Iya. Ada. Ya kan kalau kita di peduli lingkungan kan di peduli lindungi ya. Peduli lindungi ya kan bisa ada tuh ya. Tapi kalau di SMP Ada. ada. Tergantung anaknya itu yang ditulis Misalnya nomor kalau HP-nya punya kartu bapaknya. gitu, ya, nah maksudnya belum punya kartu gitu. Iya, intinya dia nanya nggak ada kartunya. Iya. Iya, di peduli vaksin gitu Ya loh. udah vaksin. Muncul. Belum dicetak. Walaupun kartunya belum dicetak. Itu dia, di kami itu ada beberapa anak yang apa namanya yang sudah vaksin akan tetapi belum nggak muncul. Ketika dicek di Peduli Lindungi itu nggak muncul registrasinya. Nah setelah ditanya di puskesmas itu ternyata emang ada beberapa kesalahan input di kakaknya, data di kakak. Dan sekarang itu sedang diproses. Bahkan kami sudah vaksin yang kedua dan itu belum ada dicek, belum ada ininya lagi. vaksin itu biasanya dikasih kartu. Kartu vaksin tanggal sekian. Iya. Pertama, kedua, misalnya belum ada kartu di Peduli Lindungi masuk dari kartu yang pada saat ikut vaksin itu. Kan ada. Kan kalau vaksin yang Kamu udah dong masuk kalau enggak, vaksin yang pertama sudah dicek kan biasanya muncul ya. Ini nggak muncul Ustaz. Nah terus pas kemarin kita vaksin yang kedua ternyata nggak muncul juga.
Dan itu dia bisa langsung keluar. Nah iya, karena kemarin itu kita dicek karena orang tua kan penasaran ya, kok ini pasien pertamanya udah muncul, pasien kedua udah muncul. Ternyata setelah kita selidiki itu kesalahan di inputtingnya, inputer data ketika pasien yang pertama. Makanya ini sekarang lagi dikejar untuk yang apa namanya diperbaiki kartu kakaknya itu. Iya, karena itu kan akses terus yang ya. pertama dapat nggak? Dapat. Kalau untuk kartu yang apa yang dari itu dapat. Itu dapat. Itu aja yang dibawa Pak. Itu aja. Kartunya aja. Ya. Oh gitu. Berarti artinya ada Jadi tidak terlalu memberatkan. ada opsional lain gitu sih kayak ya. Tapi kalau misalnya pernah pakai nama sekali, berarti wajib harus antigen. Gitu. Oh iya, iya. Minimal kalau nggak ada kartu Kali apa Pakai ini Pak. kali 1.000 kan cuma rokok. Ini nggak boleh masuk. Mungkin begini kali ya. Pertanyaannya tadi kalau nggak ada kartunya kan tadi sudah ada solusinya antigen. Kan saya pikir ini rata-rata udah vaksin semua kan? Sudah rata-rata kan, hampir rata-rata semua udah vaksin. Ya itu kan cuma beberapa orang. Ya saya pikir apa namanya? Kayaknya panitia udah mikirin hadiah, mikirin tempat ya. Masukkan aja ya Pak, masalah itu nomor urut peserta ya, nomor urut peserta. Kalau bisa sih mendingan dikocok dari sekarang kan, sekarang udah peserta udah ada full. Kalau ketika hari H kan kasihan yang dari jauh-jauh Pak, sama buat ngindarin apa kerumunan itu. Hah? Kocokan itu kan dari kertas saja Pak. Nggak bisa. Udah kepenuhan masuknya. Penuruan. Takut ada yang nitip nomor. Nggak bisa. Udah nanti aja ya. Bukan nomor Jadi maksudnya. peserta itu cuma nggak boleh Dadakan memberikan nomor masukan, dadakan. nggak boleh memberikan masukan, yang penting peserta. Maksudnya kasihan yang jauh-jauh dari Nah, pagi. kalau juga konsekuensi lomba ya begitu, mau dari mana. Tapi biasanya itu Enggak. Oh, iya, betul. Kalau nggak mau keluar, gitu aja. Ya, Oke. simple. Bisa Pak berarti ini Pak. Saklek panitia. Intinya berarti dari pagi sampai sore bareng-bareng gitu. Ya, kalau nomor kita kocok sekarang, pertama ada kemungkinan jika peserta tersebut tidak hadir di hari H, nanti nomornya akan hilang. Kita panggil nggak ada repot. Kedua, objektivitas, sekali lagi objektivitas. Kita nggak pernah lihat siapa dari kelompok mana. Nomor peserta itu peluang. Kalau kita kasih sekarang, peluang, jangan lupa nomor sekian. Kita nggak mau orang Ya, sih intinya begini Bang, ini bicara objektivitas. Yang kedua, memang inti dari lomba ini itu siar. Kita bagaimana mau jadi tim untuk dites seharian aja keberatan ya kayaknya. Kita bicara ke depan lagi, ada step selanjutnya. Gitu loh. Nggak hanya selesai lomba, bagi piala, bagi uang pembinaan, enggak begitu kita konsep. kok registrasi 12 peserta. Kita pernah kemarin Bisa dipahami bisa. Oke. Itu rame-rame kemarin aja waktu Dipa aja di apa dikasih materi tema berapa ya, disuruh milih. Oh iya. Dicabut, pidato langsung cerdas. Sebagai barometer kita ngadain acara DIPA pas offline, mereka registrasi, kita kasih nomor peserta, kita kasih tema. Temanya diambil sendiri saat itu. Nggak ada kesempatan dia menghafal gitu kan. Kalau misalnya dikocok sekarang, nanti kalau misalnya dapat bisa. Iya, bisa bisa. Yang perwakilan teman bisa. Emang pagi semua. Masih lama ya. Iya, 15 ya. Kalau sekarang dibatasin apa bebas? Oh, jumlah Jumlah personil. Kenapa? Ini ada. Tadi kan ambil kemarin aja. Tadi kan ambil. boleh ya. Iya udah terserah dah. Udah ini rame. Yang penting rame, terserah. Iya, ini rame. Selamat datang pengurus LDS. Jadi Bu, Maaf kalau
Mana medali? Enggak ada temanya. Terkontaminasi. Gara-gara lu gendut. Rasakan misal kita rombongan pakai mobil, terus ada salah satu Boleh. Enggak apa-apa. Biar cepat ya. Ya, atur aja dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? yang ikhlas Pak. Ikhlas. Apa aja boleh. Apa aja boleh udah. Udah apa aja boleh udah. Yuk. Ada lagi? Karena kita ada kegiatan, mau ada kegiatan lagi. Dari subuh ke malam gitu ya. Ya. Ini dalam kondisi badan yang kurang fit juga. Ada lagi nggak? Maaf Pak, saya mewakili dari Amutas Muara Gembong terkait vaksinasi. Kan apa namanya, rata-rata udah divaksin kedua nih ya. Nah, salah satu personil memang ada yang baru vaksin dosis pertama. Untuk dosis keduanya jenis vaksin tersebut selalu tidak tersedia gitu ya. Belum lah, ya, belum ya. Kan bisa rapid, Bang. Tes rapid atau tiga. Iya udah. Kalau saya ada dia Yang penting disuntik gitu ya. yang penting vaksin ada. Suntik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Hah? Ini Pak. Oh, pengurus. Ada lagi, Bapak, Ibu. Ada lagi cukup? Jadi itu kayak ya. Iya. Ini apa namanya? Tadi dari abang ini juga dari Pak Ustadz juga masalah vaksinasi. Kalau misalkan kita, saya yakin mayoritas sudah divaksin semua Kiai, minimal satu. Itu kira-kira bisa nggak Kiai? Bisa. Bisa ya. Berarti kalau kita udah jibek Kiai ya? Udah bisa. Jadi intinya ide besarnya LDNU bicara hari ini ada lomba itu kan menjatuhkan persepsi, ayo bareng-bareng sholawatan gitu. Kayak kaget. Benar. Abang nggak nanya juara satu siapa? Enggak. Lihat kan ada itu kayak kue sudah drop nih. Iya. Ada datanya belakang. Datang kita belakang begitu. Itu dia dari awal belum makan. Ya simpulkan. Disimpulkan hasil. Acara pada siang hari ini closing statementnya saya baca ya, sahabat-sahabat, hasil sekaligus laporan untuk LDNU hasil technical meeting grand final festival hard rock Piala Bupati Kabupaten Bekasi. Yang hadir dari 12 finalis ada 11 finalis atau satu belum tanda tangan? Satu siapa? Satu banyak di foto memang ya. Oke, saya bacakan yang hadir. Yang pertama Sautul Kolbi Ujung Harapan, yang kedua Miftahul Kolbi Cikunir, yang ketiga Hasanah Hadro Sukadami Ciksel, yang keempat Al-Mumtaz Muara Gembong, yang kelima Subbanul Waton Sukawangi, yang keenam Al-Muhajirin GCC Blok D, yang ketujuh Hadro MARC Perum GCC, yang kedelapan Saulatiyatun Nahwa Sholatiyatun Nahwa, ya maklum saya dulu SMA Bang. Oke, Sukawangi, kemudian Asidikiyah Cikarang Barat, Ar-Roju Cibarusa, dan yang ke-11 El Hilal Karang Bahagia. Sudah disebutkan ke-11 tim yang hadir pada technical meeting. Ada lagi 12. Aroju kayaknya itu. Coba perwakilan Ar-Roju siapa? Orangnya mana? Yang belum itu Subhanul Kasya. Oh, enggak lu Ar-Roju mana perwakilannya? Oh, oke. Oke, berarti 11 yang hadir. Kemudian untuk pelaksanaan titi mangsanya adalah tanggal 12 Maret
Untuk waktu pelaksanaan jam 7.30 sampai selesai. Jadi untuk tempat opsional yang pertama di Aula SMK Karya Pembaharuan atau di Geraha Pariwisata Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Timur gitu ya. Gor. Ya, Cikarang Timur. Di balik Pak, belakang. Ada beberapa masukan tadi yang kaitan ini saya bahas tadi. Masukan atau yang nulis tadi Jadi hasilnya sekarang berat menanyakan tentang penampilan final nanti ada apa karena ada penambahan alat, ada personil atau tidak itu, maka jawaban dari panitia pelaksana itu dipersilakan ya, nambah personil boleh bahkan sampai 15 tadi ada yang menyampaikan seperti itu ya, maka yang penting yang jadi apa penambahan personil itu dia megang alat seperti itu ya. Kemudian dari Alkolbi mengenai viewer, apakah menentukan kejuaraan atau tidak. Viewer itu hanya untuk menentukan kejuaraan favorit, bukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Kemudian dari Hasanah Hadroh, kemudian saat final ada personel yang sakit boleh diganti atau tidak, itu boleh diganti ya. Yang dua lagi tadi tidak kesampaian ditulis mengenai vaksin tadi, apabila tidak ada di Peduli Lindungi maka bisa dilihat atau dibawa kartunya. Kalau kartunya juga belum nyetak, berarti dari kartu yang pada saat dia melakukan vaksin, pendaftaran vaksin, seperti itu. Jadi kami tidak memberatkan. Kalau tidak ada itu semua, baru membawa antigen, rapid test. Gitu. Itu ketentuannya. Ya. Kemudian ada tambahan tadi tentang 15 dari apa di mana? Al-Muhajirin ya. 15 menit itu dimulai dari persiapan alat atau apa? Jadi sudah dijawab dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam. Udah itu aja. Ya. Kesimpulannya, mudah-mudahan kegiatan di tanggal 12 insya Allah tidak ada perubahan lagi dan kita menyemarakan kegiatan ini untuk menyemarakan program RDNU di Kabupaten Bekasi. Oke, demikian technical meeting pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada jajaran panitia dan juga para tamu undangan grand finalis. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf karena kuenya nggak rata dibaginya dan tempatnya juga ala kadarnya. Mudah-mudahan besok lebih lagi ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap iya, tetap dakwah ramah semuanya jadi indah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kepada sebelum saya tutup, maka kepada beliau untuk membacakan doa. Semua Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. في الأول والآخر والصحابة أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
rabbil alamin. Selamat jalan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kami. Ya. Allahumma qibla wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto dulu ntar. Alhamdulillah selesai kita technical meeting untuk persiapan grand final 12 peserta terbaik, dan kami anggota LNU malam ini harus sudah tiba di bandara karena kami besok harus ke Malaysia. Ya, harus ke Malaysia, dan kami berencana memang sudah mendapat undangan akan menghadiri hitanan Upin dan Iti. Terima kasih.